Selamat siang, Pak Wi. Selamat siang, Pak Hernowo. Apa kabar? Alhamdulillah, tetap sehat, Pak. Meskipun ya ini ada banyak masalah juga ini terkait Waduh, sekolah iya, itu, Pak. iya, iya. Biasanya Pak Wi inilah tempat biasanya Tempat teman-teman ngobrol-ngobrol. teman-teman berbagi curah pendapat, lah itu saya dapat info dari teman-teman Pak Wi itu bagus, orangnya bijak kalau memberi petuah, memberi nasihat atau solusi atas problematika kita saat di sekolah. Nah itu akhirnya saya memberanikan diri menemui Pak Wi karena Kita, oke, Pak Heru, terima kasih karena kita sebagai rekan sejawat, sebagai sesama guru, mungkin sewajarnya lah kalau kita sama-sama memberikan waktu untuk berkomunikasi, ngobrol santai gitu tentang hal-hal permasalahan kita sehari-hari sebagai guru. Nah, ini Pak terima Her, kasih. mungkin dalam 15 menit atau sampai 20 menit ke depan ini kita kira-kira mau ngobrol apa ini Pak Her? Ya terkait apa Pak ya jalan buntu apa hambatan-hambatan bagaimana kita eh, memajukan sekolah ini tentunya kita juga harus membangun sinergi antar bidang, Pak Wi, terus apa ya bagaimana mengajak teman-teman guru itu untuk mau tergerak ya bergerak menggerakkan seperti kita mengikuti guru penggerak itu Pak Wi. Nggih, nggih, nggih. Dan tentunya dengan banyak-banyak problematika hambatan itu beberapa program kerja itu kita eh, kurang maksimal untuk hasilnya Pak Wi. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi program kerja kurang maksimal, kemudian sinergi antar bidang juga ini perlu ditingkatkan dan guru-guru masih perlu ditingkatkan dalam bagaimana cara menggerakkan mereka gitu Pak ya. Iya, Ya, ya. iya, Ini iya itu Pak. dari tiga hal ini yang menurut Pak Hernowo yang paling urgen untuk dibicarakan yang mana Pak? Apakah sinergi antar bidang ataukah guru-guru yang belum tergerak ataukah program yang kurang berjalan Pak? Ya, terima kasih Pak Wi. Kalau berdasarkan kalau saya amati analisis sekilas Pak ya, kita itu di sini itu kan sepertinya eh, apa ya koordinasi ya, lintas waka itu kok kurang kurang hidup, kurang kurang bersinergi ya Pak Wi. Jadi masing-masing waka itu kok jalan sendiri-sendiri, kurang ada kerjasama yang kolaboratif yang bagus ya untuk sebuah goal dari sebuah program gitu Pak Wi. Nggih, nggih. Pak Wi sendiri merasakan enggak Pak Wi itu? Iya, iya. Kadang memang seperti itu. Dan kalau boleh tahu Pak Hernowo sekarang sebagai waka apa gitu? Saya di Pak Wi, di manajemen mutu Pak Wi. Manajemen mutu, geng, geng. Ya. Wah, itu manajemen mutu itu memang perencana sekolah itu, Pak. Dan Nggih, jadi 8 standar mutu. musuhnya Pak, jadi rasan-rasan musuhnya tempat tidak puas itu para guru itu terutama Pak. Karena Nggih, nggih, nggih. kerjaannya kan terkait makhluk hidup guru itu ya Pak ya kalau Nggih, kalau nggih, nggih. itu. Nah itu Pak, kadang sementara itu ya supportnya dari kalau satu program itu juga kurang maksimal Pak, sinerginya dengan misal dengan eh, kegiatan ekstrakurikuler dengan kesiswaan jika ada lomba dan sebagainya itu kurang koordinasi. Sementara kan pembinanya itu kan Bapak Ibu guru ya Pak Wia. Nggih, nggih. Ya, kesiswaan kan sebagai pemegang siswa-siswa yang akan lomba gitu. Cuman ya kadang
sering terjadi apa ya, orang dijak omongan gitu loh Pak yang. Oh ya, koordinasinya ini karena kurangnya komunikasi, tidak jadi kurang dijak omongan ini berarti kan kurang komunikasi gitu Pak ya. Iya betul. Nah menurut Pak Her yang sudah lama duduk di manajemen mutu ini Ya belum lama Pak Wi, belum belum lama Pak. lama gitu. Iya ya 4 tahunan lah. Belum. Alhamdulillah. Ya sudah lumayan Pak kalau Lumayan ya Pak. anak sudah TK itu Pak. Masuk TK kalau anak 4 tahun. Kadang juga gini Pak, kadang itu juga apa kadang terbesit apa saya mengundurkan diri saja ya. Kadang juga kalau seperti itu juga saya di hadapan kepala sekolah juga kesannya kurang etis, padahal beliau kan memberi kepercayaan pada saya, cuman saya kok kok begitu, kok kayak putus asa sepertinya, tapi ya belum nyampe ke situlah ya, makanya saya mau mencari pendapat, cari masukan dari Pak Wi ya, yang untuk mencari win-win solusi yang enak, yang tidak ada pihak yang merasa dirugikan seperti itu Pak. Oh nggih. Nah ini kan menurut pengamatan Pak Hernowo kan memang koordinasi antar waka kurang, kemudian adanya dari koordinasi kurang itu lalu program-program juga kurang berjalan gitu Pak. Nah menurut Pak Her seharusnya ini bagaimana koordinasi yang sehat itu menurut Pak Her seharusnya bagaimana Pak? Ya paling tidak Pak, jika ada program, ada misalnya kalau ada lomba gitu ya Pak ya, kan mesti ada surat edaran pemberitahuan jika ada lomba ini, misalnya dari Capdin penyelenggaranya atau kampus ya, atau DUDI yang ada. Artinya kan begitu surat masuk kan harusnya ada disposisi seperti itu Pak ya, terkait siapa yang punya wewenang untuk melaksanakan undangan tersebut ya. Kadang juga tidak jarang dilibatkan, artinya kalau ada lomba gitu ya disposisinya selalu ke kesiswaan saja Pak, padahal itu juga tidak terkait itu saja ya. Kalau mungkin misalnya kalau lombanya itu terkait keterampilan siswa ya, misalnya lomba ya, ya harusnya kepala bidang konsentrasi keahliannya kan juga diundang ya Pak ya, setidaknya ya. Paling ngasih minum aqua cukup ya. Ya terus bidang manajemen mutu juga diundang gitu. Tapi sering terjadinya apa ya? Ya tim kesiswaan saja yang rapat gitu. Yang saja. Terus satu Pak Wi ternyata non teknis tapi itu membuat suatu program itu kurang tidak taktis dalam pengadministrasi dan sebagainya. Itu mohon maaf itu bagian tata usaha itu terlalu banyak ikut campur juga loh Pak. Turut campur bagaimana itu Pak? Ya ikut mengatur juga karena mungkin dia merasa bahwa dia bendahara BOS dan BPOP ya dia kan sebagai pihak pengelola dana itu terlalu mengintervensi, wewenangnya terlalu kebablasan kalau menurut saya. Dan Pak Heri ini di sekolah negeri atau swasta nggih? Di negeri Pak Wi. Negeri nggih. Ya. Siap. Nah itu juga terkait juga persuratan itu lambat sekali ya, terlalu banyak birokrasi gitu loh. Nah itu juga. Nah, itu hambatannya kira-kira apa Pak Her? Persuratan yang kurang. Pak, apa ya? Ya saking telitinya, saking mungkin bagian TU yang teladan atau gimana, tapi kok kalau teladan kalau kok ya nggak pernah dapat juara kalau lomba ya. Gitu. Itu Pak, penulisan surat aja diedit Pak sesuai ini
dengan jarak antaranu harus segini spasi ya, ini tidak boleh, ini fontnya pakai ini, terus memberi nomor surat aja lama sekali, bisa sehari 2 hari gitu, padahal ya nomor-nomoran surat aja kok ya terbuat terlalu rumit seperti itu Pak Wi. Nah ini kan pembicaraan kita kan memang enggak terlalu lama ini Pak Her ya, untuk koordinasi memang diperlukan. Kemudian Pak Her sendiri kan sebenarnya memiliki wewenang ya untuk memberikan masukan-masukan itu. Nah, menurut Pak Her ini harusnya yang ingin dicapai dari sekolah itu, termasuk tadi koordinasi kurang, persuratan juga lambat gitu ya, kemudian komunikasi juga kurang bagus. Nah ini nasihat-nasihatnya Pak Her sebenarnya untuk teman-teman ini apa kira-kira Pak? Ya, apa ya, paling tidak ya kita, saya terutama di manajemen mutu kan paling tidak ya harus selalu memperhatikan tugas pokok fungsi ya Pak ya. Yang kedua ya memang merubah mindset, merubah perilaku, habit, budaya yang sudah nyaman, yang sudah tertanam lama itu ya memang perlu bertahap Pak Wi. Artinya merubah, mengajak pola pikir Bapak Ibu guru itu juga butuh waktu. Dan saya di SMK itu kan tentang kejuruan itu kan sangat penting ya Pak ya, wawasan kejuruan, bagaimana kita itu memonitoring siswa-siswa yang lagi PKL atau menjalin silaturahmi dengan dunia usaha, dunia industri. Cuman kebanyakan juga itu Bapak Ibu guru yang ada di SMK saya itu kan kebanyakan yang guru Nurmadanya ya Pak ya, Nurmada itu kebanyakan mutasi dari SMP Pak. Jadi bekalnya ke vokasian itu sangat rendah sekali. Jadi ya itu tugas berat saya juga lah nanti sambil berjalan, sambil memberi wawasan bagi Bapak Ibu guru bagaimana segera apa ya menyatu dengan ruhnya kejuruan itu yang seperti apa gitu Pak. Ya kan? Nah, kan Pak Her tadi sudah menyebutkan bahwasanya memang perlu untuk menyatu dengan kejuruan, kemudian bisa mengubah habit dan bisa mengubah pola pikir. Nah ini kira-kira caranya bagaimana Pak untuk mengubah habit dan mengubah pola pikir ini Pak? Ya sering Pak istilahnya dalam peningkatan kompetensi itu paling tidak 1 semester waktu libur sekolahan itu kan kita adakan dengan kegiatan peningkatan kompetensi ya Pak ya. Ya selain kita memperhatikan rapot mutu mana yang masih kurang bagus, itu jadi sasaran program pengembangan kompetensi kami di saat liburan sekolah. Nah, materi yang selalu saya sisipkan di situ kan juga dengan mendatangkan narasumber dari industri Pak, biar mindsetnya segera banyak mindset berubah. Industri ya. Ya, itu banyak kan guru-guru bahasa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan dulu banyak yang dari mutasi dari SMA, dari SMP, jadi kan kejuruannya belum banyak didapat gitu Pak. Nah kira-kira dengan mendatangkan pemateri dari industri, kemudian ada workshop peningkatan kompetensi, workshop untuk peningkatan rapot mutu, ini kira-kira dampaknya positif atau negatif Pak? Tentu dampak itu Pak, kalau diukur dengan angka itu nggak bisa ya Pak ya, belum ada. Cuman dari pengamatan, observasi gitu ya, alhamdulillah Bapak Ibu guru yang ngajar normatif adaptif itu kalau diberi tugas monitoring siswa yang lagi magang di industri itu sekarang istilahnya menerima dengan baik gitu. Sebelumnya itu molat ya Pak, molat gitu. Wah ini sebenarnya sudah punya solusi nih ya Pak Hernawo ya. Jadi
Ya. memberikan tugas monitoring ke Bapak Ibu guru, mendatangkan pemateri dari Dudi, workshop peningkatan kompetensi, workshop rapot mutu. Nah ini luar biasa ini Pak, sudah muncul solusi untuk hal-hal yang tadi terkait dengan masalah koordinasi dan program yang tidak bekerja. Nah, kira-kira selain itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Her sebagai penjamin mutu ini selain workshop? Tadi juga selain meningkatkan kualitas SDM tadi kan ada problem ya Pak ya, tadi terkait koordinasi lintas sektoralnya, lintas wakanya ya. Nah, itu yang mungkin peran kepemimpinan kepala sekolah kan juga sangat penting di situ ya Pak. Peran pemimpinan kepala sekolah. Ya, jadi ya saya suatu saat ya juga ingin lah kumpul antar waka, bagaimana mencari jalan tengah dari para sekolah ya. Tentunya kan semua kan yang menunjukkan kepala sekolah harus kita kembalikan kepala sekolah. Bagaimana kalau koordinasi itu kurang bagus nanti ya. Tentu ya kami inginkan sebuah kebijakan dari kepala sekolah yang berarti efektif ya. Jadi muncul lagi ini tadi idenya Pak Her untuk mengumpulkan para waka dan juga kepala sekolah, di mana nanti pertemuan itu kira-kira untuk koordinasi ini ya tentang bagaimana program bisa berjalan, bagaimana rapot mutu bisa meningkat dan gitu Pak Her ya. Jadi istilahnya bisa duduk di kursinya masing-masing tapi tetap bersinergi dengan antar waka gitu Pak, maksudnya juga. Jadi kita juga enggak mengintervensi, enggak dikte tugas pokok fungsinya waka kesiswaan, waka humas, namun ya semua inginnya kan sesuai tupoksinya masing-masing, cuman dalam suatu program ya harus ada koordinasi lintas waka biar. Ya. Nah, jadi kira-kira kalau Pak Her mengumpulkan waka, kemudian juga bertemu dengan kepala sekolah untuk membahas program, mendatangkan pemateri dari Dudi, membahas rapat mutu, membahas workshop peningkatan kompetensi, dan juga memberi tugas monitoring ke industri. Nah ini kira-kira hal-hal apa yang diperlukan Pak Her untuk mendukung upaya Pak Her untuk mengumpulkan waka-waka tadi Pak? Hal-hal apalagi bantuan yang sekiranya harus diterima oleh Pak Her dari sekolah. Maksudnya intinya gimana Pak? Intinya gimana? Ya, jadi misalkan kan Pak Her mau mengumpulkan kepala sekolah, waka-waka itu hambatannya ada di mana? Apakah ada di waktu ataukah apa itu? Kalau misalkan Pak Her mau mengumpulkan koordinasi untuk waka dan kepala sekolah. Ya, sebenarnya kita tidak kesulitan Pak untuk mencari waktu ya untuk sebenarnya ada, cuman ya kalau yang menginginkan kepala sekolah kan ya semua ya mesti harus ada waktu ya Pak ya. Karena saya juga menyampaikan adanya problem, adanya kendala, terus sampai saat ini pun ya apa yang jadi tujuan pokok kita itu dengan siswa yang 2.000 anak ya Pak ya. Masa ajukan SMKPK aja tidak gul-gul Pak, sudah tahun seperti itu. Nah ini mesti ada problem, entah itu di Dapodik atau di Takolanya. Jadi kan antara kurikulum dengan Sapras itu juga tidak ada sinkronisasi yang bagus. Kenapa? Ditolak terus pengajuan SMKPK-nya juga seperti itu Pak. Ya itu memang harus ada duduk bersama ya, atau bagaimana tinggal Pak sekolah itu masih punya kemauan dah untuk SMKPK-nya gitu, untuk pengajuannya seperti itu. Jadi kendalanya di mana ya harus diurai agar apa ya kita bekerja itu enak jalannya saling
koordinasi, saling bersinergi, kolaboratif antar sesama guru gitu. Siap. Berarti tidak ada kendala ya untuk mengumpulkan para waka, untuk kepala sekolah, tidak ada kendala ya, biasa saja itu Pak. Nah ini kapan kira-kira Pak Her mau mengumpulkan waka, kepala sekolah untuk membicarakan tentang pencapaian mutu, mendatangkan materi dari industri, tugas-tugas guru? Ya maunya secepatnya Pak, nanti kalau saya ngadep kepala sekolah nanti ada kesempatan, kalau tidak lagi dinas luar ya, besok itu saya mau menghadap untuk menceritakan semuanya, bagaimana evaluasi surat tugas tambahan yang diberikan semester ini itu, bagaimana evaluasi kecil-kecilan gitu Pak, sebelum akhir semester ini nanti. Akhir semester ini ya. Tapi kalau dalam minggu ini kira-kira adakah waktu bertemu dengan kepala sekolah Pak? Kira-kira. Ada Pak, ya insya Allah besok bisa. Tidaklah ada jadwal dinas luar, besok saya mau menceritakan ini semuanya. Ya mohon dukungannya Pak Wi. Siap, kami doakan Pak Her, semoga lancar-lancar selalu. Ya, amin. Alhamdulillah Pak Her, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa ada hasil yang bisa dipetik Pak Her? Dari tadi kan masalahnya tentang tidak bisa berkoordinasi, kemudian guru-guru yang programnya tidak berjalan. Nah dari pembicaraan kita ini apakah tidak ada solusi menurut Pak Her? Ya kita apa ya Pak, mau berkumpul rapat terbatas antar waka kan tujuan utamanya kan untuk mencari solusi ya Pak ya. Jadi siap. Ya mau tidak mau ya kita harus mendapatkan sebuah solusi besok. Kalau kita rapat bersama itu ya semuanya demi terbaiknya untuk satuan pendidikan kita. Bagaimana juga visi misi itu enggak hanya tulisan belaka lah Pak di papan sekolahan sama atau di web itu ya. Jadi visi misi ya benar-benar harus diwujudkan gitu. Meskipun ya perlu proses lah, tahap demi tahap lah bagaimana. Makanya kan kalau visi misi itu kayak muluk-muluk banget ya Pak ya. Jadi wah itu proses ini berapa tahun itu dicapai, mau di berapa tahun itu dicapai yang muluk-muluk itu. Itu Pak Wi ya. Mungkin seperti itu Pak Wi. Alhamdulillah Pak Her, dari pembicaraan kita ini sudah mendapatkan hal-hal yang menjadi kendala, yaitu tadi mulai dari Pak Her sudah mendapatkan solusi tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru, cara meningkatkan raport mutu, kemudian dengan cara mendatangkan industri. Pak Her juga sudah menyebutkan solusinya antara lain memberi tugas monitoring guru-guru ke industri, kemudian Pak Her juga sudah menyampaikan tentang bagaimana peran kepala sekolah, dan Pak Her juga sudah membuat komitmen untuk besok bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan ini semua, sehingga masalah koordinasi, masalah tugas guru ini bisa berjalan lancar ketika ada pertemuan yang diprakarsai oleh Pak Her pada kepala sekolah dan wakawan. Terima kasih Pak Her. Saya yang terima kasih. Terima kasih, ini kan repotin Pak Wi ini minta. Tidak apa-apa, ini sama-sama. Ya jangan bosan-bosan ya Pak Wi, saya ajak curhat nih. Dengan senang hati Pak Her bisa ketemu bersilaturahmi. Ya, kita berjumpa lagi di lain kesempatan Pak Her. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sampai ketemu lagi. Sampai bertemu.